Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kuil mengaum dan bergetar. Segera, cahaya iblis merah naik ke langit. Ledakan. Dan di langit malam itu, cahaya iblis merah terjalin, membentuk sepasang sayap berwarna darah yang menutupi langit. Pada saat yang sama, tekanan menakutkan kuno, luas, dan berat menyapu dunia ini. Ya Tuhan! Ada seruan. Pembangkit tenaga listrik yang dievakuasi dari dojo tidak benar-benar pergi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka ngeri, seperti jatuh ke dalam gua es. Ini. Mata wanita berpakaian ungu itu lurus, dan sebuah rumor tiba-tiba muncul di benaknya. Dulu, ada mitos dan legenda kuno. Dikatakan bahwa pendiri Wanyu Demon Court adalah iblis berkaki tiga yang lahir di lautan darah yang kacau. Membelah langit. Sekarang, ketika dia melihat sepasang sayap berwarna darah menutupi langit, wanita berbaju ungu mau tidak mau merasa ngeri. Mungkinkah aura menakutkan itu datang dari sang pendiri dari 10.000 domain Demon Court? Pria berjubah piton dan banyak biksu duduk lumpuh di tanah, benar-benar terkejut dan jatuh ketakutan. Di depan gerbang kuil, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat sepasang sayap ilusi berwarna darah di langit dengan ekspresi tenang. Kekuatan yang menakutkan juga memudar seperti air pasang. Pria tua berjubah itu menatap Su Yi, tampak curiga. Su Yi memandang lelaki tua berjubah itu dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu masih di sini setelah bertahun-tahun." Pria tua berjubah itu gemetar, wajahnya yang tegas dipenuhi kegembiraan, kesurupan, dan ekstasi. Di kejauhan, wanita berbaju ungu disambar petir, benar-benar tercengang. Para pembudidaya di kejauhan juga terkejut. Mereka datang untuk menjajaki peluang kuil Wanyu kali ini. Secara alami, mereka sudah menanyakan tentang perbuatan terkait pengadilan iblis Wanyu. Kok bisa tidak jelas, apa yang dilambangkan dengan nama Wumeng? Hanya saja pengadilan iblis Wanyu telah menghilang dari dunia selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan tidak ada yang mengira bahwa pendirinya, sang pendiri, masih hidup. Dan legenda sihir yang menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini sekarang berlutut di sana, menundukkan kepalanya kepada seorang pria muda, dan berkata, "Yang mulia." Adegan ini membuat pikiran semua orang kosong, hampir curiga bahwa mereka telah jatuh ke dalam ilusi, dan apa yang mereka lihat sangat tidak nyata. "Yang mulia." Su Yi bergumam pada dirinya sendiri, tersenyum, dan berkata, "Cepat bangun dan bawa aku ke kuil ini untuk melihatnya." Ini. Pria tua berjubah abu-abu Wumeng berdiri. "Ngomong-ngomong, suruh orang-orang itu keluar dulu." Su Yi memesan. Ini baru saja keluar. Pria berjubah piton, yang tersungkur di tanah di kejauhan, tiba-tiba berlutut di sana dan berteriak ngeri, "Senior, saya dulu memiliki mata dan tidak memiliki mutiara, maafkan hidup saya." Saat dia berbicara, dia meraih tanah dengan kepalanya dan terus bersujud. Su Yi. Apakah orang ini pikir dia akan dibungkam? Dan mata berdarah Wumeng, dia melihat ke atas, dan ada niat membunuh yang mengerikan di matanya. Apakah hal kecil ini pernah menyinggung kehormatanmu? Melihat ini, wanita berbaju ungu merasa gugup dan berkata dengan cemas, "Senior, sebelum kita..." Tidak menunggu dia menjelaskan, Su Yi melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak tertarik membunuhmu, Wumeng, kirim mereka pergi." Ini. Wumeng memerintah dengan kagum. Dia melangkah maju, pupilnya yang berwarna darah menyapu semua orang di kejauhan, dan lengan bajunya menonjol. Ledakan. Cahaya darah tanpa akhir muncul, berubah menjadi badai yang menutupi langit dan tersapu. Semua orang yang hadir seperti master, terbungkus badai, dan menghilang di tempat. Di luar gunung ajaib Manggu. Seperti makan pangsit, para biksu itu jatuh ke tanah, satu persatu, pusing. Tetapi ketika mereka mengetahui bahwa mereka tidak mati, mereka semua sangat gembira, dan mereka sangat bahagia selama sisa hidup mereka. Apa yang baru saja kita alami? Seseorang mengerutkan kening dan bergumam. Ingatan kami saat memasuki Gunung Iblis Manggu telah terhapus. Seseorang berseru ngeri. Untuk sementara waktu, semua orang berubah. Ketika mereka melihat Gunung Iblis Manggu di kejauhan, para biksu ini menunjukkan ketakutan yang mendalam.
Tempat ini sangat aneh. Di depan kuil, pria tua berjubah abu-abu Wu Meng berkata dengan suara rendah, "Yang mulia, bawahan Anda telah menghapus ingatan mereka saat memasuki Gunung Iblis Manggu." Su Yi tertegun dan berkata, "Itu tidak perlu." Wu Meng segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan khawatir, "Hormati kemarahanmu." Mengukur. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sambil tersenyum, "Aku mengatakan bahwa kamu adalah simpul pohon elem, dan itu masih sama sampai hari ini. Oke, jangan bicarakan itu." Wu Meng menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Bawahan hanya di depan Zun, dan kepala mereka menjadi tidak dapat digunakan. Ayo pergi." Su Yi berjalan menuju kuil. Wu Meng bergegas maju untuk memimpin, seperti pelayan yang setia, membungkuk sedikit, dengan hormat. Di kuil, lampu yang selalu terang tergantung tinggi. Tanah diaspal dengan batu abadi mah, dan pilar batunya diukir dengan naga dan burung phoenix. Suasana luar biasa. Di ujung lorong, terdapat deretan rak buku, yang di atasnya diletakkan giok, gulungan kulit binatang, surat rahasia, slip buku, del. Di depan rak buku, ada meja dan kursi besar. Di atas meja, ada pena, tinta, kertas, batu tinta, dan gulungan buku kuno. Selain itu, tidak ada dekorasi lain di seluruh aula. Su Yi berjalan langsung ke meja, dan gambar memori yang akrab dengan tulangnya muncul di benaknya. Dia perlahan duduk di kursi di depan meja, matanya bergeser, dan dia mendarat di gulungan terbuka buku-buku kuno, matanya halus. Tanpa melihatnya, dia tahu bahwa buku kuno ini disebut buku pegangan embrio mendalam Vena Iblis. Buku kuno ini juga merupakan volume terakhir dari buku kuno yang dipelajari Wang Ye ketika dia meninggalkan tempat ini. Dari dulu hingga sekarang, perabotan di sini tidak berubah sama sekali. Su Yi berbisik. Di samping, Wu Meng menunjukkan emosi dan berkata, "Ketika kehormatanmu pergi," dia berkata bahwa dia akan kembali di masa depan, dan bawahannya selalu menjaga tempat ini dan menjaganya dengan hati-hati. Su Yi mengeluarkan sepanci anggur, menyesapnya, dan mengobrol dengan Wu Meng. "Mengapa pengadilan sihir 10.000 domain yang Anda buat menghilang?" Wu Meng berbisik, "Pada awalnya, sekitar 3.000 tahun setelah kamu pergi, sekelompok karakter menakutkan dari dunia peri memasuki era iblis, mencari petunjuk tentang kamu di seluruh dunia." Seorang pria dari negeri dongeng. Su Yi sedikit mengernyit, "Apakah kamu tahu identitas mereka?" Wu Mengdau kekuatan sosok abadi itu lebih menakutkan daripada yang lain, dan mereka tidak sebanding dengan makhluk abadi biasa. Bawahan hanya ingat bahwa salah satu dari mereka disebut Kaisar Suexiao. Dewa Darah. Mata Su Yi sedikit menyipit, menjadi acuh tak acuh dan dingin. Ini adalah musuh tak tertandingi dari Wang Ye sebelum kematiannya. Wang Ye, yang sudah berada di puncak di alam abadi, bukan karena dia tidak dapat menemukan cara yang lebih tinggi untuk bereinkarnasi dan membangun kembali. Karena insiden yang tiba-tiba, Wang Ye berada di titik kritis dalam retret dan latihan, dan terbunuh secara mengejutkan. Pada akhirnya, meskipun Wang Ye membunuh beberapa musuh besar dan membuat jalan berdarah, tetapi karena luka parah, fondasi abadinya juga rusak parah dan tidak dapat diperbaiki lagi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa meminjam reinkarnasi dan dibangun kembali dengan kekuatan pedang 9 penjara. Sue Xiaozi adalah salah satu kekuatan tak tertandingi yang menyerangnya. Di alam abadi, Sue Xiaozi juga dihormati sebagai Kaisar Sue Xiao. Ini adalah monster tua Taoisme. Jauh sebelum Wang Ye menginjakkan kaki di Immortal Dao, Sue Xiaozi adalah salah satu dari segelintir kekuatan tak tertandingi yang berdiri di atas Immortal Dao. Tentu saja, pada awalnya, dengan Taoisme Wang Ye berdiri di atas jalan abadi, dalam situasi 1 lawan 1, itu cukup untuk membunuh Sue Xiao dengan mudah. Setelah Wang Ye meninggalkan era iblis, dia melakukan perjalanan di era lain selama hampir 1000 tahun sebelum kembali ke alam abadi. Setelah kurang dari 300 tahun, dia menghadapi pembunuhan itu. Harus bereinkarnasi dan membangun kembali. Su Yi diam-diam berkata dalam hatinya, menurut Wu Meng, saat Sue Xiaozi tiba di era iblis adalah 1700 tahun setelah reinkarnasi Wang Ye. Ini aneh.
Mungkinkah Sue Xiaozi dan musuh-musuh tak tertandingi pada saat itu sudah tahu bahwa Wang Ye tidak benar-benar mati? Jika tidak, mengapa kamu harus datang ke zaman iblis ini untuk menemukan petunjuk tentang Wang Ye setelah lebih dari 1000 tahun reinkarnasi dan pembangunan kembali Wang Ye? Mungkinkah mereka mengetahui bahwa Wang Ye bereinkarnasi di era iblis ini? Su Yi memikirkan ini, kelopak matanya melompat. Reinkarnasi Wang Ye adalah Shenmu. Dan Shenmu lahir di era iblis ini. Apakah kamu tahu mengapa cakrawala berdarah dan yang lainnya datang mencariku di era iblis ini? Su Yi bertanya. Wu Meng menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Su Yi menggosok alisnya dan menginstruksikan, silakan. Wu Meng berkata, pada awalnya, insiden ini membuat bawahan saya sadar akan krisis dan khawatir itu akan menyebar ke murid-murid pengadilan iblis Wanyu, jadi mereka segera membubarkan sekte tersebut. Setelah itu, para bawahan juga berhibernasi, berniat mengumpulkan informasi secara diam-diam, mencoba mencari tahu tujuan sebenarnya dari sosok-sosok abadi itu. Sayangnya, itu tidak berhasil. Keberadaan tokoh-tokoh besar abadi itu sulit dipahami dan tidak dapat didekati sama sekali, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah mendekati mereka. Namun, bawahan yakin bahwa mereka belum dapat menemukan petunjuk terkait kehormatan. Omong-omong, warna aneh muncul di mata Wu Meng. Yang mulia pada saat itu terlepas dari dunia, kecuali bawahan mereka, hampir tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu tentang keberadaan yang mulia. Selain itu, Zun Sang telah mengabdikan dirinya untuk mempelajari berbagai klasik, dan tidak pernah mencampur-adukkan hal-hal di dunia. Baru ratusan tahun kemudian para makhluk abadi itu meninggalkan era setan. Wu Meng berkata, pada saat itu, bawahan tidak lagi memiliki niat untuk membangun kembali sekte, dan mereka telah tertidur di sini sampai sekarang. Su Yi menyesap anggur dan berkata, di mana yang lain? Pada awalnya, untuk mengumpulkan buku-buku kuno tentang budidaya zaman iblis, Wang Ye merekrut lebih dari 10 bawahan untuk melayaninya. Umon adalah salah satunya. Saya sudah lama tidak menghubungi mereka, tapi Wu Meng menunjukkan antisipasi dan berkata, bawahanku percaya bahwa selama mereka mengetahui berita kepulanganmu, mereka akan datang menemuimu sesegera mungkin. Su Yi memikirkannya dan berkata, aku di sini kali ini untuk menyelesaikan beberapa hal, dan aku sangat membutuhkanmu untuk membantuku mengumpulkan beberapa petunjuk. Wu Meng membungkuk dengan kagum, tolong juga instruksikan saya. Mata Su Yi dalam dan dia berkata, periksa sekte setan 6 keinginan. Dia meletakkannya di sini secara singkat. Kemudian, dia mengeluarkan 10.000 jimat setan dari jubah lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Wu Meng, ambil benda ini dan panggil yang lain. Ini. Wu Meng mengambil 10.000 jimat setan dengan kedua tangan, dan suasana hatinya melonjak. Tahun-tahun berlalu, dan sekarang, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk Zun Sang. 6 keinginan. Jika Anda berani memprovokasi atasan Anda harus dilenyapkan dari dunia. Malam ini, Wu Meng duduk bersila, mendesak 10.000 jimat setan. Segudang jimat setan dipenuhi dengan cahaya dan bayangan yang aneh dan tidak jelas, menyebabkan riak dalam kehampaan. Kembalilah dengan hormat, datang dan temui aku secepatnya. Wu Meng mencetak secercah pemikiran di jimat Wan Mo. Kemudian, jimat ini tiba-tiba terbakar, berubah menjadi cahaya ilusi, dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Di kota yang makmur. Larut malam. Sekelompok perampok ganas masuk ke kasino untuk merampok. Menghadapi ancaman pembunuhan, semua penjudi dengan jujur menyerahkan uang mereka. Giliranmu. Pisau panjang yang mempesona ada di depan seorang lelaki tua. Pria tua itu mengenakan pakaian lusuh, janggut dan rambut coret-coret, wajah keriput, dan mata mendung. Semua orang di kasino tahu bahwa lelaki tua ini adalah penjudi tua. Selama dia punya uang, dia akan datang ke kasino sesegera mungkin dan kalah bersih setiap saat. Pria tua itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berkata, "Aku kehilangan segalanya." Ledakan. Perampok itu mengusir lelaki tua itu, dan hendak menggeledah tubuhnya ketika dia dihentikan oleh perampok lain. Lihat betapa miskinnya dia, bagaimana mungkin dia punya uang. Oleh kasino ini.
Segera, kelompok perampok ini selesai menjarah uang dan berencana untuk berteriak. Tapi sebelum mereka bisa pergi, sesosok tiba-tiba menghalangi pintu kasino. Itu adalah pria tua dengan janggut dan rambut coret-coret. Orang tua, apakah kamu ingin mati? Pergi. Perampok itu mengutuk keras. Pria tua itu tampak malu, menundukkan kepalanya, mengeluarkan kantong uang, dan menunjukkan tangannya. Maaf semuanya, saya tidak boleh berbohong, saya sebenarnya memiliki beberapa koin tembaga, terimalah. Para perampok tercengang dan saling pandang. Kamu orang tua, kamu cukup jujur. Seorang perampok melangkah maju dan merampas dompet itu. Pria tua itu semakin malu, wajahnya merah dan telinganya katulistiwa semuanya, saya harus minta maaf, sebenarnya saya bukan orang biasa. Para perampok kembali tercengang. Salah satu perampok tertawa dan memarahi, ibumu bukan manusia, bisakah kamu tetap abadi? Pergi. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan mendorong lelaki tua itu dengan keras. Ledakan. Perampok berubah menjadi kabut darah dan meledak. Adegan berdarah itu membuat perampok lain tercengang, dan keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Pria tua itu tampak malu dan berkata, maafkan aku memang peri. Suara itu masih bergema, dan semua perampok tewas dalam kabut darah. Pada saat ini, gumpalan fluktuasi spasial muncul. Pria tua itu terkejut, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, dan sedikit kosong. Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar. Kembalilah dengan hormat, datang dan temui aku secepatnya. Orang tua itu tiba-tiba menjadi bersemangat, menepuk pahanya dengan gembira, dan tertawa, Yang Mulia akhirnya kembali. Dia menoleh dan lari, menghilang ke dalam kegelapan. Di tengah malam, pohon-pohon tua meranggas dan burung-burung gagak meringkik. Di gundukan kuburan yang sepi. Sekelompok perampok kuburan sedang menggali kuburan. Itu keluar peti mati emas yang sangat besar. Saudara-saudara, mari kita menghasilkan banyak uang. Perampok makam begitu heboh hingga suaranya bergetar dan napasnya tersengal-sengal. Buka peti matinya. Pasti ada harta yang lebih menakjubkan di peti mati itu. Seseorang berbisik. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar di dalam peti mati emas. Yang Mulia telah kembali. Kelompok perampok makam merinding dan hampir kencing karena ketakutan. Saat berikutnya, peti mati emas terbang langsung, berubah menjadi cahaya, dan bergegas ke kedalaman langit malam. Di tempat, hanya tersisa sekelompok perampok makam yang ketakutan setengah mati, satu persatu tertiup angin. Di bagian terdalam lautan, sebuah gunung tiba-tiba bergoyang, menyebabkan wilayah laut bergolak hebat. Yang Mulia, saya telah menunggu hari ini lama sekali. Gadis itu memiliki pinggang ramping dan leher yang indah. Dia berperilaku baik dan imut, tetapi di kedalaman sepasang mata itu, ada guntur perak yang menakutkan melonjak. Adegan serupa dipentaskan satu demi satu di malam ini. Ada seorang pria kekar dengan tombak di pundaknya, melangkah keluar dari medan perang kuno. Ada seorang pria berjubah putih duduk bersila di atas bintang di langit berbintang, merobek langit. Semua menuju satu arah. Gunung ajaib Manggu. Umeng, bagaimana dengan kehormatanmu? Sekelompok sosok menakutkan berdiri di kuil 10.000 domain, mata mereka semua menatap Umeng. Angka-angka ini termasuk penjudi tua dengan pakaian lusuh, pria parubaya berjubah hitam membawa peti mati emas setinggi 3 kaki, pria berjubah putih memegang kipas batu giok, dan rambut indah seperti salju seorang gadis muda, seorang pria raksasa dengan tombak berwarna darah di bahunya, kekar seperti bukit. Dengan Umeng, total ada 7 orang. Saat itu, 18 dari kami orang tua bekerja bersama di bawah komando Zun, tetapi sekarang hanya kami yang bisa berkumpul. Umeng menghela nafas pelan. Kemana yang lain pergi? Jangan pernah memikirkannya, atau hilang. Atau tidak lagi di dunia ini. Jika tidak, selama Anda menerima panggilan 10.000 jimat setan, Anda pasti akan tiba sesegera mungkin. Semua orang terdiam beberapa saat, merasa emosional. Kali ini, saya memanggil Anda ke sini untuk membantu Yang Mulia melakukan satu hal.
Wu Meng berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, saya akan mengatur tugas khusus untuk Anda masing-masing, saya hanya punya satu permintaan, Anda harus melakukan hal-hal dengan indah. Gadis berambut perak itu bertanya, di mana Yang Mulia? Yang Mulia telah mengambil langkah maju. Wu Meng melirik gadis berambut perak, jika Anda ingin melihat Yang Mulia, lakukan dengan baik terlebih dahulu. Gadis berambut perak itu menunjukkan senyum manis dan berkata, jangan khawatir, selama aku melakukan sesuatu untuk kehormatanmu, aku akan lebih perhatian daripada kalian. Wu Meng mengangkat tangannya dan melemparkan batu giok ke semua orang, tugas khusus ada di dalamnya, kamu bisa bertindak. 6 keinginan. Di penjara yang gelap. Mu Zijin, percaya atau tidak, jika Senmu masih hidup, bahkan jika dia melihat penampilanmu yang menyedihkan, dia tidak akan tega memarahiku. Sue Liu berdiri di tangga batu yang tinggi dengan sedikit rasa kasihan di matanya yang dingin. Penjara berbau lembab dan berbau seperti mayat yang membusuk. Mu Zijin compang camping dan meringkuk di sudut. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya berdarah dan berlumpur, kulit aslinya yang seputih kristal penuh dengan bekas luka berdarah. Wajah batu giok yang cantik itu pucat dan transparan. Sebuah rantai hitam dipahat di bahunya dan melilit tubuhnya, rantai itu sudah ternoda merah oleh darah. Suara Sue Liu bergema di penjara ini, Mu Zijin sepertinya tidak sadar, matanya kosong, ekspresinya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Tapi sekarang, itu adalah seorang tahanan. Jangan sedih, aku tidak bermaksud mempermalukanmu. Sebenarnya, bajingan malang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menginjaknya lagi. Ada kebencian di mata Sue Liu, saya di sini, hanya untuk memberi tahu Anda bahwa meskipun Senmu sudah mati, dia tidak sepenuhnya mati, dan kali ini, saya akan membiarkan dia benar-benar mati. Bagian bawah orang mati, bahkan tidak ada satu abu pun. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, suara serak dan lemah Mu Zijin datang dari belakang, bisakah kau membiarkanku melihatnya dengan mataku sendiri? Sue Liu berbalik, menatap Mu Zijin di sudut penjara, dan berkata, ingin melihat bagaimana reinkarnasi Senmu mati. Mu Zijin menundukkan kepalanya dan berkata, bagaimana jika kamu mati pada akhirnya? Sue Liu tertegun sejenak, tidak bisa menahan tawa, dan berkata, oke, ketika dia datang, saya akan membiarkan Anda menonton, seperti apa pendeta favorit Anda, Saudara Sen, seperti seekor anjing, saya benar-benar dilenyapkan oleh saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Di sudut penjara, Mu Zijin, yang rambutnya berlumuran darah, terdiam untuk waktu yang lama, dan berbisik pelan, pendeta favorit saya, Saudara Sen, sudah lama pergi. Sekarang dia adalah Su Xuanjun, seorang pembudidaya pedang yang tidak akan terjebak oleh cinta. Pada akhirnya, sepertinya ada kilatan cahaya di kedalaman matanya yang kosong. Matahari terbenam. Di reruntuhan. Su Yi berdiri di sana sendirian, diam. Reruntuhan membentang, dan ada bangunan runtuh dan runtuh di mana-mana, penuh dengan kehancuran dan kehancuran. Ada bekas-bekas perang yang tertinggal di sini. Ada mayat-mayat yang hancur berserakan di reruntuhan, dan darah kering berceceran di reruntuhan, seperti tinta berdarah yang berantakan diolesi sembarangan. Ini adalah keluarga Sen. Dalam ingatan Senmu, ini adalah tempat pegunungan yang terkenal dan tanah yang diberkati, dengan banyak paviliun dan kemegahan, dan puluhan ribu orang tinggal di sini. Di sini juga tercetak dengan semua jenis kenangan indah milik masa kecil dan masa muda Senmu. Adegan dan gambar melintas di benak Su Yi. Kebaikan ibu, ketegasan ayah, perawatan klan, pengajaran rajin dari para tetua. Tapi sekarang, tempat ini telah berubah menjadi bumi hangus. Klan itu bahkan tidak tahu berapa banyak korban. Rasa sakit yang menyayat hati membanjiri tubuh Su Yi. Ini adalah emosi Senmu, menunjukkan penyesalan dan kebencian. Su Yi mengeluarkan sepanci anggur dan menyesapnya dengan tenang. Dalam kehidupan masa lalu yang telah terintegrasi, Senmu, yang dibunuh oleh seorang wanita, tidak diragukan lagi adalah yang paling tidak berguna. Tidak dapat disangkal bahwa, apakah itu Wang Ye, Guanzu, atau Su Xuanjunnya, dalam hal bakat dan pemahaman, mereka tidak sebagus Senmu.
Alasan mengapa Senmu benar-benar dikalahkan di tangan seorang wanita adalah karena hatinya terlalu murni. Saya belum pernah mengalami angin dan hujan, dan saya tidak tahu hati orang. Namun, ketika dia masih muda, dia bertemu dengan seorang wanita seperti Sue Liu, yang akhirnya menyebabkan sebuah tragedi. Sui tidak menyalahkan Senmu. Dia tidak berhak disalahkan. Semuanya naik turun. Sui mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci. Di bawah matahari terbenam, sosok Wumeng yang kurus dan tua datang. Yang mulia, semuanya sudah diatur. Wumeng memberi hormat dengan hormat. Ayo pergi ke Sekte Setan 6 Keinginan. Sui memesan. Sosok Wumeng melintas dan berubah menjadi monster berkaki 3 besar dengan sepasang sayap berwarna darah yang panjangnya 100 kaki. Ini adalah posturnya yang sengaja ditahan. Jika Anda menunjukkan tubuh asli Anda dengan seluruh kekuatan Anda, hanya sepasang sayap yang dapat menutupi 3.000 mil gunung dan sungai. Sui menginjak punggung iblis berkaki 3 yang berubah menjadi Wumeng, dan dengan kepakan sepasang sayap berwarna darah, dia terbang keluar dari awan dalam sekejap. Ribuan pusaran air. Tempat Sekte Setan 6 Keinginan bercokol. Gunungnya megah dan gunungnya bertumpuk-tumpuk. Saat ini, di istana, Sue Liu mengadakan perjamuan, menghibur sekelompok tokoh besar dari 7 sekte iblis lainnya. Di dunia Tianheng saat ini, Taoisme tingkat atas adalah 8 sekte setan. Di antara mereka, Sekte Setan 6 Keinginan adalah baris pertama dari alam Tianheng, seperti seorang master, memerintah semua negara. Lebih kuat dari 7 sekte iblis lainnya. Kali ini, semua orang datang untuk membantu, dan kursi ini akan bersulang untukmu. Di kursi utama tengah, sebagai kepala sekolah, Sue Luo mengangkat gelasnya dan berbicara dengan suara yang jelas. Hari ini, dia mengenakan mantel panjang lengan lebar hitam, rambut panjang ditarik tinggi, wajah batu giok yang dingin dan cantik, penuh keagungan. Semua penonton bersulang dan minum sambil tersenyum. Kali ini, masing-masing dari 7 sekte iblis besar mengirim 9 tokoh hebat dari alam Siaksia untuk membantu. Saat menghadap Sue Liu yang duduk di kursi utama tengah, sosok-sosok besar di langit ini kurang lebih dengan sentuhan ketakutan. Di alam Tianheng, semua orang tahu bahwa kepala sekolah wanita dari Sekte Setan 6 Keinginan ini seperti seorang master, dengan pergelangan tangannya di langit, dingin dan arogan. Tiba-tiba, seorang lelaki tua membuka mulutnya dan bertanya, saya tidak tahu apa yang akan dihadapi Taois Sue Liu kali ini, apa tempat suci itu? Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton mendengarkan. Hingga saat ini mereka masih bingung. Sue Liu perlahan meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berkata, itu adalah pria bernama Sui, yang sebenarnya bukan musuh lamaku. Hanya satu lawan. Seseorang terkejut. Semua orang tercengang, saling memandang, dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Ini hanya karakter kecil di alam bayi ilahi, mengapa Sekte Setan 6 Keinginan menjadi begitu populer? Mengapa mereka perlu mengirim 7 sekte setan besar untuk membantu mereka? Siapapun di alam Dao dapat dengan mudah dibunuh. Suasana aula menjadi aneh untuk beberapa saat. Apakah Anda merasa tidak masuk akal? Sue Liu berbisik. Seorang lelaki tua batuk kering dan berkata, jangan berbohong kepada sesama Taois, ini memang aneh dan sulit dimengerti. Jangan meremehkan pria ini. Sue Liu berkata, jika dia adalah karakter biasa, Anda tidak perlu datang dan membantu. Tentu saja, seperti yang kalian semua tahu, bagaimanapun juga, orang ini hanyalah alam dewa bayi. Golonganku telah mengatur jaring, hanya menunggu saat dia melemparkan dirinya ke jaring. Karena itu, semua penonton masih merasa sedikit tidak nyata. Gila. Sue Liu memiliki pemandangan panorama semua orang yang hadir. Dia tidak menjelaskan apa-apa, hanya berkata, hati-hati berlayar kapal selama 10.000 tahun, saya juga berharap yang terbaik adalah membunuh Sui dengan mudah, sehingga Anda tidak perlu mengganggumu lagi. Saat aku mengatakan ini, sebuah suara tua datang dari tempat yang jauh di luar aula. Kehormatanku ada di sini, di mana tuan dari Sekte Setan 6 Keinginan. Suara menyebar ke segala arah, bergema ke atas dan ke bawah gunung Qianshuan. Semua orang di aula tertegun sejenak,
dan mereka semua terkejut, yang telah memakan nyali beruang dan macan tutul, dan berani pergi ke lokasi Sekte Setan Enam Keinginan untuk membuat keributan seperti itu. Di kursi utama tengah, Sueluo sedikit mengernyit. Jika Sui menemukan sungai panjang ruang dan waktu, dia akan muncul di Gunung Xingyuan saat ini. Karena, simpul luar angkasa, yang dia berikan, dia mengarah ke Gunung Xingyuan. Di sekitar Gunung Xingyuan, sudah ada jaring langit dan bumi. Tapi sekarang, ada orang berteriak di luar gerbang gunung, dan mereka juga membuat klaim palsu untuk membiarkan diri mereka pergi menemui mereka, sungguh gila. Ayo, kita lihat apa yang terjadi di luar. Sue Liu tampak tenang dan memerintah dengan santai. Ini. Seorang budak tua bergegas pergi. Semuanya, ayo lanjutkan perjamuannya. Sue Liu tersenyum dan mengangkat gelasnya. Setiap kali ada acara besar, suasananya tenang. Sebagai kepala sekolah dari Sekte Setan Enam Keinginan, Sue Liu tidak akan diganggu oleh suara teriakan. Tapi sebelum dia bisa menghabiskan segelas anggurnya. Ledakan. Auman yang menghancurkan bumi datang dari jauh dari gerbang gunung. Itu juga bercampur dengan teriakan melengking. Semua orang di aula saling memandang dengan cemas, dan mau tidak mau melihat Sue Liu duduk di kursi tengah. Wajah Sue Liu dingin. Jangan bicara provokasi, beraninya kau melakukannya. Ini hanya mencari kematian. Rekan Taois, mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Seseorang menyarankan. Aku membuatmu tertawa. Sue Liu berdiri, kalau begitu ayo pergi dan lihat, dari mana orang gila itu berasal, dan dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Berbicara, dia telah melangkah ke arah orang luar. Para tokoh besar di aula semuanya mengikuti. Di luar Gunung Qianxuan, Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berdiri diam di kejauhan. Pada saat ini, kekuatan formasi terlarang naik turun Gunung Qianxuan meraung, dan nyala api terjalin, dan sosok padat dengan cepat menyapu menuju gerbang gunung. Tidak diragukan lagi, pembangkit tenaga dari Sekte Setan Enam Keinginan telah diperingatkan. Yang mulia, tolong biarkan bawahan Anda pergi ke sana dan beri jalan untuk Yang mulia. Wu Meng mendatangi Sui dan berkata dengan hormat. Pendiri pengadilan iblis 10.000 domain rendah hati dan rendah hati di depan Sui, tetapi dia jelas tidak memandang pengadilan iblis 6 keinginan di matanya. Sui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan panik, tunggu sampai aku membunuh iblis itu. Ini. Umon mengangguk. Segera, Sue Liu memimpin sekelompok orang kuat untuk muncul di gerbang gunung, dan ada ratusan orang. Selain 63 pembangkit tenaga listrik dari 7 sekte setan besar, ada juga sejumlah tokoh hebat dari Sekte Setan Enam Keinginan. Jajaran itu saja sudah menakutkan, cukup untuk membuat kekuatan kultivasi di dunia merasa ketakutan dan putus asa. Dari kejauhan, ketika mereka melihat Sui dan Wu Meng berdiri di luar gerbang gunung, banyak pria besar tercengang. 2 orang. Seseorang berseru, apakah mereka gila? Semua orang merasa konyol dan tidak nyata. Ketika Sue Liu melihat Sui, matanya yang dingin menyipit pelan, menyadari ada yang tidak beres. Penatua, apakah ada perubahan di Gunung Xingyuan? Dia segera bertanya. Seorang lelaki tua berbaju merah di sampingnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Lelaki tua itu yakin jika ada perubahan di Gunung Xingyuan, lelaki tua itu akan segera mengetahuinya. Sue Liu membuat keputusan tegas, kirim pesan kepada mereka dan segera kembali ke sekte. Iya. Pria tua berjubah merah menerima pesanan. Kemudian, Sue Liu melangkah maju, berdiri dalam kehampaan, dan berkata, Sui, ketika kamu tiba di era setan, apakah kamu tidak menggunakan simpul ruang yang aku tinggalkan? Sui. Itu dia. Ketika mereka mendengar nama itu, semua orang mengerti. Tapi semakin lama semakin sulit dipahami semua orang, bagaimana bisa orang ini berani mati dengan cara yang begitu megah? Apakah dia tidak tahu bahwa gerbang setan enam keinginan telah diletakkan di luar gerbang gunung? Melihat Sue Liu yang berdiri di atas kekosongan dari kejauhan, Sui berkata dengan acuh tak acuh, siapapun yang memiliki otak kecil, saya khawatir mereka tidak akan cukup bodoh untuk menjebak diri mereka sendiri.
Dia berkata sambil tersenyum, tapi apa bedanya antara kamu sekarang dan menceburkan diri ke dalam jaring? Ini sepertinya tidak dilakukan oleh seseorang yang berotak. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tertawa terbahak-bahak. Di kejauhan, Wu Meng mengerutkan kening dan menatap Su Yi tanpa Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.